Galatasaray comeback 2 kali dan menang di Old Trafford pada laga matchday kedua fase grup Liga Champions 2023-2024. Rasmus Højlund mencetak kedua gol untuk United, dan Casemiro dikeluarkan karena 2 kartu kuning. Masalah pertahanan setan merah yang bapuk masih menjadi sorotan utama, dan problem Marcus Rashford pun masih berlanjut. Apa yang terjadi dengan Manchester United hingga dipermalukan oleh sang raksasa Turki yang notabene harga skuadnya jauh di bawah Manchester United, bahkan mereka nggak sampai sepertiga harga skuad MU. Apakah Erik ten Hag salah strategi atau ada faktor lainnya? Mari kita bedah satu persatu. Masalah Manchester United yang tak kunjung terpecahkan. Ini adalah kekalahan yang menyakitkan bagi Erik ten Hag. Skuad Manchester United-nya tadinya tampak mulai bangkit dalam beberapa momen dan memberikan petunjuk adanya potensi. Tetapi kini masalah sama kembali membuat mereka terjatuh lagi. Seperti yang terjadi saat melawan Bayern Munchen. United 2 kali kebobolan sesaat setelah mencetak gol. Di Jerman, Bayern Munchen mencetak gol 4 menit dan 2 menit setelah United mencetak gol. Di Old Trafford pun tak beda jauh. Galatasaray merespon dalam 6 menit dan 4 menit setelah United 2 kali unggul. Manchester United benar-benar jatuh setelah Rasmus Højlund mencetak gol keduanya. Sofyan Amrabat menjadi sasaran kritik karena gagal mencegah terjadinya gol penyama kedudukan Galatasaray. Dan Andre Onana memperparah kesalahannya, bahkan lebih buruk setelah blunder fatal saat melawan Bayern Munchen. Casemiro telah menjalankan tugasnya di tengah dengan baik setelah mendapatkan peringatan di paruh pertama karena tendangan tingginya. Tetapi kecenderungannya untuk melakukan sliding tackle membuatnya dikeluarkan dari pertandingan. Dan Galatasaray pun mendapatkan penalti. Ini adalah kartu merah ketiganya dalam karirnya di Manchester United dan menjadi salah satu alasan kekalahan timnya. Erik ten Hag sebenarnya tidak bisa dipersalahkan atas kecerobohan individu seperti ini. Tetapi ini adalah kekalahan ke-6 dalam 10 pertandingan, dan dengan penampilan buruk di sebagian besar pertandingan tersebut, tentunya sang manajer akan menjadi sorotan utama. Kesalahan pertahanan Manchester United yang harus dibayar mahal. Salah satu hal yang tidak dibutuhkan oleh United dalam rentetan pertandingan saat ini adalah kesalahan pertahanan yang terjadi berulang kali di Liga Champions. Pada awal pertandingan, pertahanan setan merah tidak terlihat buruk seperti yang terjadi pada akhir pertandingan. Kesalahan dari Diogo Dalot di paruh pertama memungkinkan Zaha untuk mengejar umpan panjang dan membawa Galatasaray kembali bersaing hanya 6 menit setelah gol Rasmus Højlund. Kemudian setelah Manchester United unggul di paruh kedua, Andre Onana menghalau bola umpan silang dari kanan, tapi bola justru mengarah ke titik penalti dan Aktürkoğlu hampir mencetak gol penyama kedudukan. Dan gelandang Turki ini tidak perlu menunggu lama, karena 1 menit kemudian kelalaian pertahanan dari lini belakang United memungkinkan umpan dari Barış Yılmaz ia terima di dalam kotak penalti United. Dan Aktürkoğlu kali ini sukses mencetak gol kedua Galatasaray. Kesalahan Onana tidak berhenti di situ. Beberapa menit setelah gol penyama kedudukan Galatasaray, umpan lemahnya saat membangun serangan dicuri oleh Dries Mertens, memaksa Casemiro untuk melakukan pelanggaran di kotak penalti, yang membuatnya dikeluarkan dengan kartu kuning kedua. Adegan-adegan lawak terus berlanjut saat United kebobolan gol ketiga setelah umpan Amrabat dicuri dan Icardi mencetak gol melalui serangan balik. Sederhananya, United membuat kesalahan sendiri berkali-kali seperti yang telah mereka lakukan dalam berbagai pertandingan musim ini. Peluang di Liga Champions berada di ujung tanduk. Meskipun ada potensi dalam beberapa aksi serangan mereka, namun kehilangan kontrol bola di babak kedua dan pertahanan yang buruk memaksa Manchester United menelan kekalahan kedua berturut-turut di Liga Champions kali ini. Sehingga skuad Erik ten Hag kini berada di dasar grup A, tertinggal 6 poin dari Bayern Munchen dan 4 poin dari Galatasaray. Ini membuat United harus bekerja keras saat menjamu Copenhagen pada tanggal 24 Oktober 2023, dan kemudian tandang ke klub Denmark pada tanggal 8 November 2023. Bayern Munchen sementara itu sudah dalam jalur terbaik mereka menuju babak gugur. Manchester United yang memicu kekalahan mereka sendiri di kompetisi ini memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar bisa lolos. Rasmus Højlund menunjukkan bagaimana masa depan MU.
masih terlalu dini jika kita menilai kinerja Rasmus Højlund bersama Manchester United. Tetapi kita sudah bisa mulai melihat ciri khas Rasmus Højlund. Serangan yang tajam, langsung, agresif, dengan timing yang sempurna, dan meluncur menuju kotak penalti dengan kecepatan yang penuh. Ketika Casemiro memberikan umpan atas untuk Marcus Rashford pada menit ke-17, Højlund tahu untuk tetap hampir sejajar dengan bola. Ia hanya sedikit mundur untuk menghindari offside. Sprint dimulai dan ia siap untuk menyerang bola. Umpan Rashford begitu sempurna, begitu juga antisipasi Højlund dan nafsunya untuk mencetak gol. Gol keduanya juga mirip. Sejak Davinson Sanchez tergelincir di tengah lapangan, Højlund dengan cepat mengambil bola dan dengan lembut mengangkat bola melewati Fernando Muslera. Ini berbeda dengan kurang tenangnya Marcus Rashford ketika mendapatkan peluang serupa 15 menit sebelumnya. Memang masih ada ketidaksempurnaan tentang Højlund, dan ini baru gol keduanya dan ketiga dalam 7 penampilan untuk Manchester United. Dan dia belum mencetak gol dalam 4 penampilan dengan 3 kali tampil sebagai starter di Premier League. Tetapi ada potensi dalam ketidaksempurnaan itu. Rasmus Højlund merupakan bahan mentah bagi Manchester United yang punya kecepatan, kekuatan, agresivitas, dan naluri mencetak gol. Ini menjadi sesuatu yang menarik jika United dapat bermain sesuai levelnya. Masalah Rashford terus berlanjut. Pendukung di Old Trafford mengeluarkan kekecewaan saat Rashford memilih untuk mengirimkan bola kepada Bruno Fernandes daripada melepaskan tembakan ke arah gawang. Sundulan Rashford untuk Højlund sempurna dan dia bekerja keras untuk menekan Galatasaray dengan pergerakan tanpa bolanya. Dan saat ia ragu dalam setiap melepaskan tembakan ke arah gawang dan lebih nyaman sebagai penyedia assist, Erik ten Hag langsung menggantinya. Alejandro Garnacho menggantikan Marcus Rashford saat laga masih 20 menit tersisa, di saat Manchester United sedang membutuhkan gol. Pelatih Belanda ini juga mengganti Rashford sebelum akhir pertandingan melawan Crystal Palace ketika timnya tertinggal pada akhir pekan sebelumnya. Apakah mulai ada keraguan dalam penilaian terhadap performa Marcus Rashford? Pemain berpengalaman kehilangan ketenangan. Pertandingan ini mengingatkan kita pada pertandingan leg pertama perempat final Liga Eropa saat Manchester United bermain di kandang melawan Sevilla pada bulan April 2023. Mereka impresif dalam serangan selama pertandingan, mampu mendominasi penguasaan bola, tetapi kemudian kehilangan konsentrasi di babak akhir yang berkontribusi pada kekalahan mereka sendiri. Mereka punya cukup banyak peluang dalam 60 menit, tetapi kemudian kehilangan kontrol. Rafael Varane, Victor Lindelof, Casemiro, Christian Eriksen, dan Bruno Fernandes, mereka adalah pemain dengan segudang pengalaman. Tapi bagaimana mereka bisa kehilangan kendali seperti itu? Apakah masalahnya fokus, kebugaran, taktik, atau semuanya? Erik ten Hag perlu menemukan jawaban dengan cepat, karena meskipun nantinya Rasmus Højlund bisa bersinar, tetap saja Manchester United tampak sangat tidak meyakinkan saat ini. Bagaimana menurutmu? Apa masalah utama Manchester United saat ini dan bagaimana cara memperbaikinya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.